Yang mau saya tanyakan, sering sekali kita dengar dalam ceramah-ceramah itu, mungkin tidak salah para ustadz itu, ketika membahas hal-hal tadi itu, masuk dalam perbedaan itu bukan mempersatukan, sering itu. Justru menambah orang menjauh masing-masing itu. Padahal kalau diteliti mungkin agak-agak benar itu, karena yang benar sekali kan Tuhan yang paling tahu itu. Artinya kalau misalnya siapa yang masuk surga, itu kan tidak ada yang berani menjawab. Di masjid ini juga tidak ada yang berani menjawab. Jadi saya pikir bagaimana caranya Pak Ustaz, bahwa masjid itu harus lebih, apapun beda kita, tapi cara penyampaian itu harus lebih pada menyatukan umat. Nah ini bukan hanya kita perlukan pribadi-pribadi kita, umat memerlukannya, bangsa ini juga memerlukan, tapi umat Islam, intern kita ini sangat kita perlukan, karena orang ingin kita pecah, Pak. Orang ingin kita pecah. Nah, jadi gimana caranya, Pak? Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, umat harus belajar bahwa sumber agama itu bukan mazhab. Sumber agama itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Maka segala perbedaan yang ada dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Karena tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti mazhab. Ingat, mazhab tidak terlarang dalam syariat ya. Tetapi tidak ada satu dalil secara implisit maupun eksplisit menyuruh kita untuk mengikuti imam mazhab. Bahkan imamnya mazhab pun melarang kita taklid kepadanya. Ya, segala persoalan Allah katakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Jika kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, kita nggak bisa maksa Ustadz bicara menurut apa yang dia fahami dan dia yakini. Kita nggak bisa maksakan Ustadz mengikuti apa yang tren di masyarakat, kan nggak mungkin juga. Itu namanya Ustadz Sontoloyo juga kan. Nah, jadi Ustadz menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui kan. Bahwa kapasitas keilmuan dia sebatas itu, dia kasih tahu. Kalau kemudian nampak memunculkan perbedaan, bukan Ustadz yang salah kan. Ya, nah, sekarang saya tanya, misalnya ada bapak-bapak selama ini meyakini A menurut mazhab Syafi'i, kemudian ada Ustadz mengatakan pendapat Imam Syafi'i itu lemah, dasarnya A, B, C, D, E, yang rajih adalah ini. Sebenarnya Ustadz yang salah atau respon kita yang berlebihan? Ya, ini biasa umat yang berlebihan. Ya, Ustadz tidak mungkin berceramah untuk mencerai-beraikan umat, kecuali Ustadz gila itu namanya. Paham ya? Tapi kan Ustadz mau menjelaskan perbedaan mazhab menurut yang dia imani kan? Menurut yang dia pahami kan? Ya kalau kemudian terjadi perbedaan, umat yang harus bijak. Kesatu, yang Ustadz dijawab itu menurut pemahaman Ustadz. Maka sikap bijak kita apa? Kalau Anda meyakini apa yang disampaikan pendapat Ustadz, Anda ikuti. Ya, tanpa perlu mengkultusnya. Hebat Ustadz, nggak usah keles. Paham? Kalau kita tidak sependapat, yakin aja apa yang sudah Bapak jalani tanpa perlu memusuhi Ustadz yang berbeda dengan kita. Saya kira tidak perlu ada perbedaan kan? Nah, umat yang diedukasi supaya bisa menerima perbedaan. Paham? Bahwa tidak mungkin mempersatukan semua orang sama, tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kita umat yang belajar bijak menyikapi perbedaan. Satu, terbiasalah untuk bertanya kepada Ustadz, mana yang paling rajih? Makanya Ustadz kalau jelaskan perbedaan pendapat ulama, ya Ustadz berusahalah untuk menjelaskan mana yang lebih kuat, dikemukakan dalil-dalilnya. Kalau kemudian kita sependapat, ingat, jangan karena kita terikat emosional dengan guru itu, jangan. Itu taklid namanya. Faham? Kita menerimanya karena memang hujahnya jauh lebih kuat daripada hujah orang yang dia bantah tadi. Nah, kalau kita tidak sependapat dengan hujah yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kita nggak usah membencinya kan? Nggak usah memfitnahkan dasar Wahabi, lo kan susah jerepot masalah kan? Kan ini masalah Pak. Ya Bapak ya katakan apa?
udah saya seperti ini, dari dulu sudah begini, ya udah seperti ini. Nah, maka ketemu dengan orang yang berbeda dengan Bapak, Assalamualaikum, biasa aja kali kan Pak. Jadi perbedaan itu bukan karena menurut saya, bukan karena jawaban Ustadz, tapi sikap umat yang tidak bijak terhadap perbedaan. Maka umat belajar untuk bijak menyikapi perbedaan. Perbedaan memang gak disukai Allah sih. Allah gak suka perbedaan kok. Jadi hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah itu hadis batil. Itu hadis yang batil. Ya tidak sahih hadis itu. La asalalah kata Imam Bukhari. Paham ya? Karena dalam Quran banyak sekali Allah mencela adanya perselisihan ya, adanya perbedaan. Tapi perbedaan itu sendiri sunnatullah gitu. Ya, menyatukan berpikir orang kan susah ya, tidak mungkin. Oleh karena itu, ya bukan saya berhusnudzan, ya walaupun Ustadz misalnya menolak pendapat saya pun, saya yakin dia tidak bermaksud memecah belah umat. Paham ya? Ustadz itu menjelaskan apa yang dia fahami. Ustadz itu menjelaskan apa yang dia ilmui, lalu dia jelas menurut kadar ilmunya. Nah sekarang saya katakan, umatnya itu yang bijak. Kalau Anda meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz itu benar, amalkan. Terima, kalau tidak terima jangan, bukan karena ada taklid. Jangan karena saya kan, itu kan Ustadz saya, favorit saya, jangan, itu suntuluyo namanya. Paham ya? Nah, Anda menerima karena memang hujahnya lebih kuat, dalilnya lebih kuat. Kalau Anda tidak sependapat, nggak apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa hari kiamat Allah akan mengadili kita atas semua perselisihan tadi. Jelas ya? Sehingga berhati-hatilah menyikapi perbedaan.